Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Sebelum kita berbicara terkait dengan desa siaga sehat jiwa, terus kemudian nanti berkaitan dengan deteksi dini kesehatan jiwa yang di praktikum sudah kalian praktekkan, terlebih dahulu kita akan membahas terkait dengan desa siaga sehat jiwa. Ini pun sudah menjadi hal yang tidak begitu asing di telinga kalian. Jadi ini hanya sekedar mengulas, nanti kita eh, tambahkan atau kita berdiskusi di lain kesempatan untuk tanya jawab terkait desa siaga sehat jiwa dan diskusi bagaimana cara membentuknya desa siaga sehat jiwa itu seperti apa. Desa siaga sehat jiwa merupakan desa yang penduduknya memiliki kemampuan dan memiliki kesiapan sumber daya manusia atau SDA yang mampu untuk mengatasi masalahnya secara mandiri, yaitu terkait dengan masalah kesehatan, masalah lingkungan, serta masalah-masalah yang ada di desanya itu atau di wilayahnya itu sendiri. Sedangkan desa siaga sehat jiwa merupakan desa yang dimana penduduknya memiliki kesiapan sumber daya dan kemampuan untuk mengatasi masalah kesehatan jiwa secara mandiri. Dan kita tahu kalau terkait dengan sehat jiwa, maka kita memiliki 3 kelompok. Yang pertama yaitu kelompok sehat jiwa, kelompok resiko gangguan jiwa, dan kelompok gangguan jiwa. Nah, 3 kelompok inilah yang akan menjadi fokus dari desa siaga sehat jiwa ini, karena dalam ketiga kelompok ini adalah yang memuat atau sebagai landasan untuk terbentuknya suatu daerah dan suatu negara yang sehat, baik secara fisik maupun secara mental. Nah, kemudian terkait desa siaga sehat jiwa, kita sudah sangat mengenal terkait dengan tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat itu harus peduli terkait dengan kesehatan. Kalau misalnya masyarakatnya itu sudah peduli, tapi tidak ada dukungan dari tokoh masyarakat, maka desa siaga sehat jiwa itu tidak akan pernah terjadi. Jadi semua unsur dari pihak puskesmas sampai masyarakat yang paling bawah itu harus saling bergotong royong dan saling bersatu demi terwujudnya desa siaga sehat jiwa. Kemudian memiliki organisasi masyarakat yang peduli kesehatan jiwa. Misalnya nanti terbentuknya suatu kader kesehatan jiwa selain kader eh, yandu, balita maupun lansia maupun remaja. Kemudian memiliki poli kesehatan jiwa. Nah, poli kesehatan desa, biasanya poli kesehatan desa ini merupakan tangan panjangnya dari puskesmas, yaitu pusat pelayanan kesehatan terpadu. Di setiap desa ada satu puskesmas desa yang merupakan perpanjangan dari puskesmas. Biasanya yang jaga adalah seorang bidan desa. Kemudian memiliki sistem surveillance berbasis masyarakat. Ini nanti dipegang oleh kader kesehatan jiwa atau kader yang ditunjuk oleh tokoh masyarakat maupun puskesmas. Kemudian memiliki sistem pelayanan kegawat daruratan. Jadi sudah ada mapping ketika terjadi bencana atau apa, ada memiliki rute titik kumpul. Misalnya nanti ada kalau di Jogja misalnya ada lahar Merapi. Nah, titik titik munculnya di mana, titik kumpulnya di mana, terus kemudian nanti ketika ada kebakaran, nanti alurnya pemadam itu datangnya dari mana, itu sudah memiliki sistem pelayanan kegawat daruratan. Kemudian memiliki sistem pembiayaan kesehatan berbasis masyarakat. Jadi seperti memiliki kas desa ketika nanti ada yang sakit atau apa, nanti ada bantuan di luar dari BPJS. Terutama kalau misalnya di pedesaan adalah ketika ada yang sakit di rumah sakit, maka beberapa atau warga desa akan menjenguk ke rumah sakit.
Terus kemudian menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, ini adalah merupakan PR yang dari dulu sampai sekarang yang masih perlu kita jalankan, terutama atau terlebih pada masyarakat yang di pinggir bantaran sungai. Biasanya masih ada beberapa masyarakat yang bandel yang membuat sampah di sungai, tidak di tempat sampah. Selain itu, kalau di desa masih sering ditemukan warga desa yang membakar sampah, padahal sampah itu tidak boleh dibakar. Terus nanti terbentuknya bank sampah desa. Ini adalah untuk sistem daur ulang. Nanti uangnya bisa dibuat untuk kas desa atau yang sampah organik bisa dijadikan sebagai kompos. Kemudian karakteristik yang di SSJ atau Desa Siaga Sehat Jiwa tadi beberapa komponen sudah saya sebutkan di depan, yaitu memiliki kader kesehatan jiwa yang dibentuk dalam pelatihan kader kesehatan jiwa yang biasanya dilakukan oleh Puskesmas dengan bekerjasama dengan kampus. Kemudian memiliki kelompok tokoh agama, pengobat tradisional, misalnya dukun, itu juga diperlibatkan, guru, petugas keamanan, kemudian memiliki kantor desa siaga sehat jiwa, biasanya jadi satu di kantor kelurahan atau di kantor RW kalau misalnya pedukuhan. Kemudian mempunyai survei keluarga kondisi kesehatan jiwa pada keluarga. Memiliki rujukan yang jelas, misalnya nanti ditemukan alurnya dari anggota keluarga itu ke kader ke tokoh masyarakat, terus kemudian menghubungi pihak Puskesmas. Kemudian menerapkan perilaku yang sehat jiwa. Nah, tujuannya Desa Siaga Jiwa itu akan mewujudkan masyarakat yang sehat, masyarakat yang peduli, dan tanggap terhadap permasalahan kesehatan di wilayahnya. Jadi tujuannya itu memang siagakan masyarakat terkait dengan permasalahan kesehatan yang ada di lingkungannya. Kemudian ketika sudah menjadi sehat jiwa, maka permasalahan terhadap kesehatan jiwa. Jadi untuk mencegah terjadinya kekambuhan jiwa, terus kemudian terjadinya screening awal, resiko gangguan jiwa, dan mempertahankan status kesehatan mental atau status yang sehat jiwa tersebut tidak menjadi resiko gangguan jiwa. Kemudian ada beberapa tujuan khusus, ini sudah dipaparkan tadi di depan terkait dengan bagaimana misalnya meningkatkan pengetahuan masyarakat desa tentang pentingnya menjaga kesehatan, termasuk kesehatan jiwa, karena kita tahu bahwa ketika seseorang mengalami sakit secara fisik, ketika mentalnya tidak diatasi, maka kesembuhan fisiknya juga akan terganggu atau recovery-nya akan semakin lama. Kemudian terkait dengan sasaran kesehatan jiwa. Ini yang kemarin sudah kita bahas terkait dengan tatanan primer, sekunder, maupun tersier. Tatanan primer adalah ketika desa siaga sehat jiwa, yaitu sasaran primernya, atau yang pertama itu individu, yaitu kepala keluarga di desa itu, mampu mengenali anggota keluarga yang memiliki resiko maupun mempunyai anggota keluarga yang gangguan jiwa. Sasaran sekundernya itu individu dan kelompok, bisa tokoh agama, pemuda, kader desa, dan sebagainya. Sasaran tersier itu sampai ke jenjang institusi yang ada di wilayah tersebut. Ini tadi sudah. Kemudian langkah-langkah pembentukan desa siaga sehat jiwa. Yang pertama itu pemilihan desa untuk desa siaga sehat jiwa. Jadi kita tidak boleh tiba-tiba datang ke desa itu, ke wilayah, Pak, Bu, kita bentuk desa siaga sehat jiwa ya. Tidak boleh seperti itu. Tapi kita harus bersosialisasi ke pemangku tokoh masyarakat, pemangku tokoh wilayah, bahwa bersedia tidak untuk dibentuk sebuah desa siaga sehat jiwa. Biasanya terbentuknya ini juga dari tangan panjang dari Puskesmas, itu adalah merupakan ketika kita mahasiswa sedang praktek di wilayah itu tersendiri. Jadi kita rumuskan,
kita rencanakan secara bersama-sama dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh kesehatan, kemudian baru sosialisasi melalui musyawarah masyarakat desa. Kemudian baru pemilihan calon kader kesehatan jiwa oleh kepala desa. Pada umumnya, satu kader kesehatan jiwa adalah untuk menaungi 20 kakak. Kalau misalnya di wilayah itu atau di RT itu, satu RT ada 100 kakak, maka standarnya adalah ada 5 kader kesehatan jiwa di RT tersebut. Jadi standarnya adalah 1:20. Namun kenyataannya di masyarakat biasanya dalam satu desa yang beratus-ratus kakak hanya terdapat 3-2 kader kesehatan jiwa. Maka program Desa Siaga Sehat Jiwa pun belum begitu berjalan dengan lancar. Setelah ditemukan pemilihan calonnya, maka tahap selanjutnya yaitu dilakukan pelatihan kader kesehatan jiwa. Setelah dilatih, pelaksanaan peran, kemudian turun ke lapangan praktek terkait bagaimana deteksi dini kesehatan jiwa, screening seluruh warga berdasarkan kakaknya, kemudian baru melakukan evaluasi dan monitoring. Persyaratan kader kesehatan jiwa, sehat jasmani rohani, jelas, mampu membaca dan menulis, dan bertempat tinggal di wilayah tersebut. Mempunyai komitmen menjalankan CMHN atau Community Mental Health Nursing, menyediakan waktu sebagai Community Mental Health Nursing, atau mendapatkan izin dari istri, suami, atau keluarga. Jangan sampai sudah ingin mengikuti menjadi KKJ, tapi tidak diizinkan oleh suami, maka tidak bisa. Kemudian KKJ sebisa mungkin tidak merangkap sebagai kader yandu balita maupun kader yandu lansia, supaya masing-masing program bisa berjalan dengan maksimal. Kemudian terkait peran kader kesehatan jiwa atau KKJ, yaitu yang pertama mendeteksi keluarga di Desa Siaga Sehat Jiwa menjadi kelompok. Yang pertama kelompok resiko, kelompok sehat, dan kelompok sakit. Nanti melakukan home visit, melakukan pendidikan kesehatan, melakukan pendokumentasian kegiatan, dan melaporkan ke perawat kesehatan mental yang ada di puskesmas. Ini adalah tugas dari KKJ. Nanti kegiatannya juga bisa di monitoring dan evaluasi dan dikonsultasikan ke pihak puskesmas. Jadi tidak dilepas tersendiri ini si KKJ ini atau kader kesehatan jiwanya. Kemudian pelaksanaan di SSJ di Indonesia. Jadi pelaksanaannya yaitu pertama sejarahnya itu terbentuknya Desa Siaga Sehat Jiwa adalah pasca tsunami di Aceh 2006. Nah, dari situlah terjadinya orang-orang yang karena traumatik, terjadi orang banyak yang mengalami gangguan jiwa, resiko, depresi, dan sebagainya, maka dibentuk Desa Siaga Sehat Jiwa dan sudah merambah ke semua daerah yang ada di Indonesia. Terus kemudian ketika kita berbicara terkait dengan level perawatan dan tindakan keperawatan, maka semakin rendah ditemukan permasalahannya, maka akan semakin rendah pula biaya yang dibutuhkan. Semakin tinggi perawatan, jenjang perawatannya, maka biayanya akan semakin tinggi. Kemudian kualitas pelayanan yang dibutuhkan berarti nanti juga akan semakin tinggi kalau di layanan. Jadi kebalikan, di layanan perawatan individu atau keluarga. Jadi kalau kita bisa mencegah, maka kos atau biaya yang dikeluarkan akan lebih rendah. Kemudian terkait dengan levelnya dan sebagainya juga semakin tinggi, juga akan semakin ribet dan ruwet, apalagi terkait dengan nanti BPJS. Jadi harus jenjang ke puskesmas dulu, baru kemudian nanti RSUD, baru ke RSC. Namun khusus untuk ketika sedang pasien ngamuk, boleh langsung dibawa ke RSC tanpa ke puskesmas terlebih dulu. Nanti keluarga baru mencari rujukan dari jenjang paling terendah.
Kemudian, ini adalah susunan bagan terkait dengan desa siaga sehat jiwa. Jadi, paling tinggi adalah Puskesmas. Puskesmas itu nanti ada perawat mentalnya, kemudian nanti ada di bawah perawat mental itu nanti ada tokoh masyarakat, atau nanti ada yang ditugaskan lagi di bawahnya, yaitu biasanya bidan desa, itu nanti menjadi basic CMHN-nya, kemudian nanti di bawah tokoh masyarakat itu nanti ada dusun, masing-masing dusun, nanti masing-masing RT atau dusun itu ada kader kesehatan jiwa. Nah, ini adalah pentingnya terkait supporting group, yaitu self-help group, itu yaitu KGJ atau kader kesehatan jiwa sebagai support system sesama grup. Terus nanti membentuk misalnya sesama orang depresi dijadiin satu untuk membahas pengalaman bagaimana mengatasi depresinya. Kemudian yang punya anak balita dijadiin satu, bagaimana sharing-sharing terkait dengan merawat anak balita ketika sakit dan sebagainya, bagaimana menjaga kesehatan mental anak balita, itu adalah disebut dengan SHG atau self help group. Terus kemudian nanti ada supporting group atau dari grup di luar dari kelompok itu, misalnya tokoh agama, kelompok guru, dukun pun bisa memberikan support atau support kepada kelompok-kelompok yang ingin mendapatkan motivasi. Kemudian, tugas dari perawat jiwa itu sendiri apa? Tugasnya yang pertama, memberikan pendidikan kesehatan bagi kelompok masyarakat yang sehat. Kelompok ini dalam 4 tahap perkembangan yang sudah kalian atau sedang kalian buat, yaitu dari tahap kehamilan sampai ke tahap lansia. Kemudian pada kelompok risiko masalah psikososial atau masalah resiko dengan gangguan jiwa, misalnya punya hipertensi kronis, DM, dan sebagainya. Kemudian pada kelompok yang gangguan jiwa, terus kemudian tugasnya memberikan TAK kepada pasien gangguan jiwa secara mandiri, terus kemudian memberikan kegiatan rehabilitasi pada pasien dengan gangguan jiwa secara mandiri, terus kemudian memberikan asuhan keperawatan untuk keluarga pada pasien gangguan jiwa, supaya untuk meminimalkan terjadinya relapse atau kekambuhan pada pasien gangguan jiwa. Kemudian, tugas kader kesehatan jiwa apa? Tugasnya adalah mendeteksi keluarga desa sehat jiwa, kemudian mengelompokkan kakak mana yang masuk ke kelompok kakak sehat dan kelompok resiko maupun sakit atau gangguan jiwa. Kemudian melakukan penggerakan keluarga sehat untuk penyuluhan terkait dengan usia anak sampai lansia. Kemudian pergerakan keluarga resiko, setelah digabung-gabungkan nih, kita punya data, oh ini keluarga sehat, keluarga resiko, keluarga sakit nanti akan dikelompokkan sesuai dengan tumbuh kembangnya dan masalah-masalahnya, baru diberikan pendidikan kesehatan. Penggerakan pasien atau keluarga untuk pendidikan kesehatan dan DAK dan rehabilitasi yang dilakukan oleh perawat CMHN. Jadi biasanya nanti Puskesmas perawatnya akan menghubungi, Pak atau Bu, tanggal sekian saya ingin melakukan sosialisasi atau ingin bertemu diskusi dengan kelompok resiko kecemasan. Nah, jadi nanti Ibu kader kesehatan jiwa ini yang mengcalling semua kakak yang memiliki keluarga yang ada masalah kecemasannya, akan dijadikan satu dan kemudian diberikan penyuluhan bagaimana cara mengatasi kecemasannya, termasuk yang masalah gangguan jiwanya. Kemudian, peran dari fungsi kader kesehatan jiwa, menemukan, kemudian melaporkan, menggerakkan tadi, melakukan kunjungan visit pada kelompok-kelompok yang memang mengalami gangguan jiwa untuk memberikan motivasi, memberikan dukungan kepada keluarga dalam merawat pasien yang gangguan jiwa. Merujuk kasus-kasus gangguan jiwa apabila ditemukan di dalam masyarakat. Kemudian membuat catatan maupun pelaporan yang nanti akan dievaluasi atau dilakukan monitoring evaluasi oleh pihak Puskesmas. Nah, ini adalah sistem pelayanan kesehatan jiwa berbasis masyarakat, di mana dari deteksi ketemu 3 resiko, oh resiko sehat nih, kemudian gangguan jiwa, kemana kalau misalnya ditemukan resiko, maka penggerakan untuk dilakukan rujukan dan Pemkes, supaya kelompok resiko tidak menjadi atau berubah menjadi kelompok gangguan jiwa. Kemudian gangguan jiwa, oh berarti harus penggerakan kunjungan rumah dan terjadinya sebuah rujukan kemana? Ke tim
kesehatan masyarakat atau puskesmas. Terus kemudian ketika mampu maka akan rumatan atau dirawat. Kemudian tidak mampu diselesaikan di tatanan masyarakat atau puskesmas, maka akan dilanjutkan ke RSU atau bisa langsung ke RSJ sampai nanti dikembalikan lagi ke tim puskesmas baru ke rumahnya kembali oleh si pasien itu. Nah, ini terkait dengan Desa Siaga Sehat Jiwa, kemudian nanti bisa kita diskusi terkait dengan bagaimana cara untuk melakukan deteksi dini. Jadi kemarin sudah praktikum dengan Pak Tejo, kita nanti ulang sambil kita berdiskusi terkait dengan yang penggerakan Desa Siaga Sehat Jiwa. Nanti ketika ada